Satu permasalahan sudah selesai. Eliana mengira tak ada masalah lainnya dan bisa menjalani harinya seperti biasanya lagi. Tapi peraturan yang ada mulai membuat hidupnya dalam kesulitan. Hari ini semua rekan kerja menjauhinya. Tidak ada lagi yang menyapa rekan wanita sekalipun. Mereka semua mulai menjauhi, bahkan tidak menjawab saat Eliana bertanya. Eliana mulai tertekan. Dia seperti orang asing di antara rekan yang sudah dia kenal dengan baik. Eliana hanya bisa menghela napas. Memang dia yang salah sejak awal, jadi dia harus menerima konsekuensinya. Sekarang dia benar-benar tidak memiliki sahabat lagi. Dia sendirian di tempat kerja, bahkan tidak ada yang peduli dirinya. Keadaan itu tentu telah diketahui oleh sang manajer yang mendapatkan banyak keluhan dari para pekerja yang mulai benci Eliana. Kata-kata miring sudah diberikan untuk Eliana. Oleh sebab itu, Eliana dipanggil oleh sang manajer setelah jam makan siang selesai, karena para pekerja mulai terganggu dengan keberadaannya. Eliana tidak mengerti sama sekali. Dia sudah berada dalam ruangan manajernya. Rasa was-was memenuhi hatinya. Entah kenapa dia merasa ada yang tidak beres. Oleh sebab itu, dia dalam ruangan itu. Semoga saja bukan masalah besar yang menyebabkan dirinya dipecat, karena dia sangat membutuhkan pekerjaan itu. "Kenapa kau memanggilku, Sar?" tanya Eliana setelah sang manajer masuk ke dalam. "Seharusnya kau tahu, Eliana." Sang manajer menarik kursi dan duduk di hadapannya. Matanya menatap Eliana dengan tajam. Eliana semakin merasakan firasat buruk. "Apa aku sudah membuat kesalahan, Sar?" tanya Eliana lagi. "Apa kau benar-benar tidak tahu, Eliana? Atau kau pura-pura tidak tahu? Kau menjadi gunjingan oleh para pekerja. Mereka berkata, kau tidak bersahabat dan tidak bisa diajak kerjasama lagi," ucap sang manajer. "Aku tidak seperti itu, Sar. Aku tidak bermaksud menjauhi mereka, dan aku masih bisa diajak untuk bekerja sama." Eliana mencoba membela diri karena dia melakukan hal itu bukan atas keinginannya. "Tapi mereka semua mengeluh tentang dirimu, dan mereka mengatakan kalau kau terlalu sombong dan tidak bisa bekerja sama. Menurutmu, apa harus kulakukan, Eliana?" "Aku tidak seperti itu, Sar. Sungguh, aku akan perbaiki semuanya. Jadi jangan pecat aku," pinta Eliana memohon. "Aku harus ambil keputusan itu, Eliana. Aku harus mencat dirimu daripada aku kehilangan semua pekerja sehingga restoran tutup karena tidak ada yang bekerja sama sekali." "Tolong, jangan pecat aku, Sar. Aku akan keluar dengan bicara dengan mereka. Aku berjanji tidak akan mengabaikan mereka lagi. Aku akan bekerja dengan benar, dan aku pun akan bekerja sama dengan mereka. Aku mohon, berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya," pinta Eliana memohon. "Maaf, Eliana. Aku ingin semua pekerja yang di restoran ini kompak. Sekalipun kau keluar dan bicara dengan mereka, mereka tidak akan mau dekat denganmu lagi, Eliana. Jika kau tidak percaya, maka kau bisa mencobanya. Mereka tidak akan menganggapmu sama lagi seperti kau yang dulu." Eliana hanya bisa menunduk sambil menahan air matanya. Akhirnya, dia dianggap arogan dan dibenci oleh rekan kerjanya. Tidak heran, mereka membenci dirinya dan menganggap dirinya sombong. Juga tidak bisa diajak bekerja sama lagi. Semua itu karena dia harus mengikuti peraturan yang ada agar dia tidak melanggar. "Ini gaji dan bonusmu. Kau sudah bisa pulang dan tidak perlu datang lagi besok." Mendengar apa yang diucapkan oleh sang manajer, air mata yang Eliana tahan jatuh sudah. Eliana mengangkat wajah dan menatap sang manajer dengan tatapan berkaca-kaca. Apa tidak ada keringanan sama sekali untuknya? "Aku mohon, Sar, berikan keringanan untukku," pintanya. "Maaf, Eliana, aku tidak bisa membantumu karena mereka semua akan mogok kerja. Kau tahu kerugian yang akan tanggung oleh bos jika terjadi, bukan? Aku akan dipecat jika aku tidak melakukan tindakan." Eliana menghapus air matanya. Sepertinya mau tidak mau dia harus menerima keputusan itu. Karena dia tidak bisa bersikap egois. Dia harus memikirkan posisi manajernya, apalagi yang tidak menyukainya bukan satu orang saja.
Amplop uang diambil. Eliana hanya bisa pasrah menerima pemecatan dirinya. Aku minta maaf, Sar. Terima kasih sudah memperkerjakan aku di sini. Eliana berusaha tersenyum, tapi sesungguhnya dia sedang menahan kesedihan di hatinya. Mata pencaharian yang dimiliki satu-satunya kini sudah tak ada lagi. Padahal tidaklah mudah mencari pekerjaan, apalagi dengan pendidikannya yang pas-pasan. Eliana keluar dari ruang manajer. Dia langsung menjadi pusat perhatian rekan-rekannya dan menjadi bahan kuncingan para rekan yang memang sudah tidak suka dengannya. Eliana menunduk dan melangkah pergi. Nasibnya benar-benar buruk akhir-akhir ini, tapi dia hanya bisa bersabar dan menerimanya dengan lapang dada. Barang-barang yang dimiliki dibereskan. Dia akan mencari pekerjaan sebelum waktunya pergi ke rumah itu untuk menjalani tugas. Apa yang terjadi akhir-akhir ini membuat kepalanya sakit. Satu masalah pergi, satu masalah lagi datang. Rasanya permasalahan dalam hidupnya hilir mudik berganti dan tiada henti. Sang manajer pun terpaksa memecatnya karena pekerja lain mengancam akan mogok bekerja jika Eliana tidak dipecat. Semua terlihat senang karena Eliana yang sombong dan angkuh sudah tidak bekerja bersama mereka lagi. Eliana yang malang karena perjanjian membuatnya dianggap sombong dan angkuh oleh mereka. Eliana pergi mencari pekerjaan di kafe atau restoran fast food, namun dia tidak menemukan. Eliana mulai putus asa. Sudah diduga tidak akan mudah. Kemana dia harus pergi sekarang? Dia tidak mungkin ke rumah itu begitu cepat karena belum waktunya. Daripada dia di luar dan menyia-nyiakan waktu yang ada, lebih baik dia pergi ke rumah sakit menemani ibunya. Dia harus memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin sebelum waktu kebersamaan mereka sudah tak ada lagi. Eliana membelikan makanan untuk ibunya. Walau dia harus berhemat dengan uang gaji dan bonus yang didapat sebelum mendapatkan pekerjaan baru, tapi dia ingin membelikan makanan untuk ibunya. Ibunya sangat heran karena mendapati Eliana begitu cepat kembali. Tidak biasanya Eliana begitu cepat kembali seperti itu. Eliana tersenyum, berusaha menyembunyikan apa yang sedang dirasakan. Kegelisahan dan kesedihan dia sembunyikan dengan rapat. Tiba-tiba dia jadi ahli melakukan hal itu. Kenapa kau sudah kembali, Eliana? Tanya ibunya curiga. Aku hanya sebentar saja, Mom. Setelah mengantar makanan ini dan menyuapi Mommy makan, aku akan pergi lagi. Dustanya. Apa tidak masalah kau pergi di saat jam kerja? Tanya ibunya. Aku sudah minta izin, jadi Mommy tidak perlu khawatir. Baiklah, Mommy takut terjadi sesuatu dengan pekerjaanmu. Mommy tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Aku hanya jadi sebentar saja. Sekarang nikmati makanan yang kubeli. Mommy pasti suka. Eliana duduk di sisi ibunya dan mengeluarkan makanan yang dia bawa. Terima kasih sayang, kau benar-benar membuat Mommy bahagia. Ibunya tersenyum. Eliana juga tersenyum. Dia memang tidak mau mengatakan pemecatan dirinya karena dia tidak mau membuat ibunya sedih, sehingga kesehatannya menurun. Eliana menyuapi ibunya makan. Setidaknya rasa sedih dan gelisah terbayarkan setelah melihat senyuman ibunya. Baginya, ibunya adalah penyemangat dirinya untuk menjalani hari dan untuk menyemangati dirinya untuk berjuang agar dia tidak menyerah. Dan setiap kali dia putus asa, dia akan mengingat jika dia tidak boleh menyerah dan harus bersemangat untuk kebahagiaan ibunya.